Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita sekalian bisa berkumpul dan melanjutkan ngaji kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau menetapkan kita sekalian dalam keistiqomahan melakukan kebaikan demi kebaikan sampai Allah jadikan kita husnul khotimah dan mengumpulkan kita kembali kelak di akhirat dalam surganya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan. Mungkin ini pertemuan yang terakhir ya. Insyaallah kita pertemuan yang terakhir, pertemuan terakhir dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ummatin ya. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula. Wa kullu dan setiap ummatin umat Ba'asallahu Allah ba'asa mengutus ilaiha kepada mereka, kepada umat ini rasulan, seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Min Nuhin dari mulai Nabi Nuh alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi. Ya'muruhum memerintahkan hum kepada mereka bi'ibadatillahi wahda. Para nabi atau para rasul itu memerintahkan kepada umat bi'ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah wahdahu saja atau satu-satunya. Wa yanhahum dan dia melarang mereka, melarang umat an ibadati taghuti, dari beribadah kepada taghut atau menyembah taghut. Wa dalilu dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dan dalil akan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Walaqad dan sungguh benar-benar ba'atsna kami utus, dan sungguh telah kami utus, kata Allah, fi kulli ummatin, fi pada kulli setiap ummatin umat, rasulan seorang rasul yang menyeru kepada umatnya ani ibudullaha, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghuta, dan jauhilah oleh kalian at-taghuta, taghut. Kemudian ini kembali ke atas kalau buku saya ini. Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billahi. Waftaradallahu dan Allah memfarduhkan, mewajibkan, ala jami'il ibadi, ala kepada jami'il ibad, semua hamba, al-kufra bit-taghut, ingkar kepada taghut, mengingkari taghut, mengkufuri taghut, wal imana billahi,
dan beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim, qala telah berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut, taghut itu ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa yang tajawaza bihil abdu haddahu, melampaui dengannya seorang hamba haddahu, batasnya. Taghut itu adalah apa saja yang seorang hamba melampaui batas min ma'budin, dari beribadah. Melampaui batas dari al-ma'bud yang diibadahi, au matbu yang diikuti, au muta yang ditaati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi, wa kullu ummatin ba'atsa ilahi rasulan, mu'alif mengatakan dan membawakan dalil, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, atau ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umat, dan semua mereka di atas dakwah tauhid. Semua mereka memerintahkan kepada umat yang mereka diutus kepada tauhid, kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifatnya. Dan mengharamkan mereka atau merintahkan mereka agar menjauhi tauhid, agar menjauhi tauhid dan berbuat syirik dengan segala macam bentuknya. Sebagaimana dalil yang dibawakan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yaitu pada setiap kelompok dari manusia ini Allah utus rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad adalah nabi dan rasul yang paling utama, dan sebagai penutup para nabi dan rasul. Jadi ada nabi, ada rasul, di atasnya ada ulul azmi, dan Rasul SAW mencakup ketiga-tiganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh, artinya benar-benar Allah menyatakan dengan kalimat taukid ini, dan sungguh benar-benar, gak goroh gitu, ketika mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat itu utusannya. Ani ibudullaha, di mana para rasul ini menyampaikan kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah. Sembahlah oleh kalian semua Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat ibadah kepada Allah, maknanya dalam Al-Quran itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibudullaha, yaitu hendaknya mereka mentauhidkan Allah. Wahadullaha wajtanibut taghut. Wajtanibu maknanya adalah menjadikan antara dirinya dengan taghut itu sesuatu yang terpisah. Sesuatu yang terpisah. Jadi menjadikan taghut ada di dalam bagian dan dia ada di bagian yang lain. Ini menunjukkan menjauhi, menunjukkan bentuknya yang jauh. Dan ini adalah bentuk realisasi dari berlepas diri dari taghut dan ahlinya tadi, dari kesyirikan
pelaku-pelakunya. Jadi dengan menjauhi tauhid itu adalah bentuk realisasi dari menjauhi syirik dan pelaku-pelakunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memfardukan atau mewajibkan pada setiap hamba seperti kita ini, atau setiap hamba seperti kita manusia ini, agar mengingkari, agar kufur kepada tauhid dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mengingkari, harus kufur tauhid dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari tauhid ini didahulukan sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang mengingkari tauhid wa yu'min billahi dan beriman kepada Allah. Jadi mengingkari tauhid didahulukan, ya, dibersihkan dulu. Kemudian dimurnikan, hanya setelah bersih, gak ada campurannya, murni, ditujukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah makna yang kita fahami, makna dari la ilaha illallah. Ani'budullaha wajtanibut taghut itu juga demikian. Ani'budullaha makna dari illallah. Wajtanibut taghut la ilaha. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, wat tawaghitsu katsiruna. Dan taghut itu katsiruna. Itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Dan pentolan-pentolannya itu ada 5. Oh, pentolan ini pentolannya. Artinya yang punjer-punjere itu ada 5. Taghut itu macam banyak modelnya, banyak macamnya, tapi punjer-punjere itu 5. Iblis laknatullahi alaih. Pertama adalah iblis. Semoga Allah melaknat dia. Waman ubida wa waradin. Yang kedua, waman ubida wa waradin. Waman dan barang siapa ubida yang diibadahi wa huwa radin dan dia ridho. Dan ibadah itu bukan mesti sholat gitu kan, sudah kita paham makna ibadah. Secara bahasa apa kemarin? Apa kemarin Mas Dani? Apa catat? Arti ibadah kemarin lugotan? Merendahkan diri, tunduk, patuh. Bahasa Arab ya apa ini? Jadi tunduk ya, tunduk, merendahkan diri, itu makna ibadah secara bahasa. Ya. Jadi yang ditunduki, yang dipatuhi dengan sangat gitu. Jadi dia merendahkan dirinya, itu mengibadah, berarti bentuk ibadah. Waman ubida wa waradin, dan siapa saja yang disembah dan dia ridho. Misalnya ustadz gitu, bentuk ibadahnya ditaati. Opo sing sak omongane ustadz dibenarkan, ditaati. Walaupun itu tidak sesuai dengan syar'i. Nah itu menyembah ustadz. Dan dia ridho, ustadznya ridho, jadilah taghut dia. Ustadznya ridho. Orang kok lihat pengikutnya itu keliru gitu dibenarkan, tapi dia biarkan aja, dia senang gitu, ridho. Nah ini taghut, itulah taghut. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga adalah dan siapa saja yang menyeru manusia, da'a mengajak an-nasa manusia ila kepada ibadati nafsihi, menyembah dirinya, beribadah kepada dirinya. Ini taghut juga. Waman
Wa man idda'a syai'an fi ilmil ghaibi. Dan siapa saja yang menyerukan sesuatu atau mendakwahkan sesuatu dari ilmu gaib. Jadi mengaku ngerti yang gaib. Dukun ya. Atau baik yang gelem dijenengi dukun atau gak ngaku dukun tapi prakteknya begitu. Ya, tahu gitu. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa saja yang terakhir, dan siapa saja pentolan dari tauhid, dan siapa saja hakama yang dia berhukum bi ghairi dengan selain ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Kemudian mu'alif membawakan dalil wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La ikraha fiddin, la ikraha, tidak ada paksaan fiddini, di dalam agama, di dalam mengikuti agama ini. Ente mau kafir atau mau beriman, monggo, nggak ada yang maksa. Ya beda kalau orang kafir kalau menguasai komunitas muslim, maka seperti di Andalusia misalnya, itu dipaksa. Ya, paksa, ente mau murtad masuk agama yang mereka inginkan atau dibunuh. Ya. Atau paling ringan disuruh keluar dari negeri itu. Tapi kalau ketika Islam menguasai suatu wilayah, nggak ada paksaan. Nah, mau kafir atau mau muslim nggak ada paksaan. Nanti mau masuk Islam silakan. Kalau masuk Islam ya bayar jizyah, upeti. Nek mampu, nek gak mampu ya ora. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas tabayyana ar-rusydu, jelas jalan petunjuk, jalan kebenaran, jalannya hak, minal ghayy, dari jalan yang sesat. Sungguh telah jelas antara petunjuk dengan kesesatan. Jelas jalan orang yang petunjuk, jalan orang yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa yang kufur, yang mengingkari tauhid, wa yu'min billahi, wa yu'min dan beriman billahi kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh istamsaka, dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kuat. Ini dalil yang dibawakan oleh mu'alif, di mana kita sekalian diperintahkan agar menjauhi tauhid, mengingkari tauhid. Yang mana tauhid itu disebutkan tadi punjernya ada 5. Yang pertama iblis tadi itu, bapak moyangnya setan. Ya. Wahada makna la ilaha illallah. Wahada, dan ini adalah makna la ilaha illallah. Ayat ini adalah makna la ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang ingkar kepada taghut adalah makna la ilaha. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah adalah makna dari illallah. Maka yang demikian itulah orang-orang yang kokoh di dalam berpegang teguh. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ya. Fafil hadisi, dan di dalam hadis sebutkan wa ra'sul amri al-Islam, dan penghulunya perkara itu adalah Islam. Wa umudu as-salat, dan tiangnya adalah salat.
Wadirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah. Dan apa? Atapnya, gentengnya gitu, yang menaunginya adalah jihad di jalan Allah. Agar supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, maka dengan jihad di jalan Allah. Jadi Islam ini tegak ya dengan itu. Penjagaan dengan itu. Artinya berjihad dengan menuntut ilmu dalam keadaan yang tenang. Berjihad dengan harta. Kalau nggak ada orang yang bersungguh-sungguh di dalam hal ini, berjihad dalam hal ini, ya akan roboh tiang-tiang agama. Akan hilang fondasi dari Islam ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini saya menyebutkan tauhid itu macamnya banyak. Ya, tauhid itu macamnya banyak. Di mana tadi kita baca tauhid itu macamnya banyak dan pentolannya, punjernya itu 5. Ya, punjernya itu adalah 5. Yaitu yang pertama tadi iblis, laknatullah alaih. Kemudian siapa saja yang diibadahi dan dia ridho. Yang ketiga siapa saja yang menyeru manusia agar mengibadahi dirinya. Dan yang keempat, siapa saja yang mendakwakan sesuatu dari ilmu yang gaib. Jadi mengaku ngerti perkara yang gaib. Dan yang terakhir adalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid wa ma tajawazu bihil abdu haddahu min ma'budin. Apa saja yang seorang hamba melampaui batas dari yang diibadahinya. Seperti mengibadahi batu, mengibadahi pohon gitu. Ini kan melampaui batas. Sudah keterlaluan, sudah gak bisa mikirnya, itu sudah keterlaluan gitu. Melampaui batas akal sehat. Orang bisa menyembah batu itu kan melampaui batas akal sehat. Atau matbu, melampaui batas dalam mengikuti. Saya contohkan tadi, mengikuti ustadz, mengikuti kiai, melampaui batas. Sebagaimana ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Jadi orang-orang Nasrani itu mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sahabat Adi bin Hatim yang dulunya seorang Nasrani, dia katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami dulu nggak ada yang nyembah pendeta itu, nggak ada yang nyembah rahib. Lalu kata Rasulullah, bukankah apa yang mereka perintahkan kalian ikuti, dan apa yang mereka larang kalian juga ikuti. Artinya ketika pemimpin, baik pendeta, kiai, ustadz dan sebagainya, itu melarang sesuatu di mana agama merintahkan, kita lebih mengikuti dia daripada agama. Dalilnya itu gini. Oh kak, ustadz itu gini yuk. Nah, gitu kan. Ketika dia melarang sesuatu padahal agama membolehkan, kita taat. Ya, tidak melakukan sesuatu itu. Allah menghalalkan apa saja yang baik-baik, dia haramkan. Gak mangan iwak pitik, gak mangan iwak goro, gitu. Gak mangan sing halal-halal gitu. Dia mengharamkan. Melu sapa ngono? Mutai ngono kuwi sapa? Padahal Allah menghalalkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kalian semuanya. Untuk kita semua manusia. Kecuali yang dilarang kan, yang dilarang. Yang dilarang itu sedikit, yang boleh itu banyak. Jemblem oleh, menyok oleh, akeh gitu. Daging macam-macam burung oleh, macam-macam pitik oleh. Asal gak pitik colongan ae.
gitu. Sing gak oleh ya saiki pitik colongan. Sing gak oleh ya pitik sing dadi bangkai ora disembelih kan sedikit sekali. Daging ya babi. Daging liar-liarnya oleh sapi, oleh kebo, oleh kita mengharamkan gitu. Mengikuti pemimpin-pemimpin kita yang mengharamkan itu. Atau kita mengikuti apa yang diperintahkannya. Agama tidak merintahkan. Kita melakukannya karena mengikuti pemimpin-pemimpin kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita atau pendeta-pendeta itu. Maka itulah yang dinamakan. Bukankah yang diperintahkan oleh mereka kamu ikuti dan bukan yang dilarang oleh mereka kamu jauhi? Betul ya Rasulullah. Itulah menyembah namanya kita Rasulullah. Jadi ini termasuk tauhid ya. Yang diikuti au madbu'in. Jadi seorang hamba melampaui batasannya dalam menyembah atau mengikuti, melampaui batas kepada orang yang diikuti. Seperti tadi itu, contohnya au mutoin atau yang ditaati. Seperti penguasa yang memerintahkan atau yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti. Gitu. Jadi macam-macam. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, supaya lebih jelas, kafir itu ada dua. Ya, kafir itu ada dua. Maksudnya ada kafir yang keluar dari Islam, kafir yang tidak keluar dari Islam. Istilahnya kufrun duna kufrin. Kafir yang keluar dari Islam apabila dia berkeyakinan bahwasanya hukum manusia itu seperti hukum Allah atau lebih baik daripada hukumnya Allah. Nah, ini kafir. Jadi ini hukum umum ya, tidak untuk menghukumi person gitu. Karena menghukumi person itu ada ininya, ada penghalang-penghalangnya kan. Tapi secara umum itu kafir. Orang yang berkeyakinan bahwasanya hukum manusia yang dibuat oleh manusia itu sama baiknya dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan lebih baik hukumnya manusia daripada hukumnya Allah, maka dia kafir. Adapun kafir yang istilahnya al-kufru duna kufrin atau kafir kecil yang tidak sampai dihukumi orang itu keluar dari Islam. Ya, contohnya ya tidak bersyukur kepada nikmat Allah, kan bahasanya juga seperti itu ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, lain syakartum la azidannakum. Lain syakartum, jika kamu bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, la azidannakum, kata Allah, akan aku tambah. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, nah, bahasanya wala in kafartum, jika kalian kafir, inna adzabil asyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Ini kafir juga gitu. Tapi bukan kafir yang kemudian seperti orang menunjuk kamu kafir neraka gitu, kekal di neraka dan diampuni Allah, bukan itu. Ya, maka istilah kadang-kadang dibedakan kafir dengan kufur gitu. Kufrun duna kufrin, yaitu orang yang berkeyakinan bahwasanya hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu batil. Keyakinannya seperti itu. Orang yang kafir bukan kafir. Kufru duna kufrin. Orang yang berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah, hukumnya manusia, itu batil. Maksudnya jika bertentangan dengan hukum Allah, itu batil hukumnya manusia itu. Akan tetapi dia memakai hukum itu karena dorongan hawa nafsu, atau alasan yang lain, atau karena cinta gitu, karena apa gitu, sehingga dia berhukum dengan hukum itu.
tidak sholat dikatakan kafir bagaimana? Juga dikatakan kafir juga. Secara umum begitu. Ya, secara umum begitu. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salat. Yang bedakan kita dengan kafir itu sholat. Makanya orang yang tidak sholat kafir. Cuma masalahnya kalau orang ini nggak sholat gimana, kafir atau enggak? Nah nanti dulu. Gitu. Nanti dulu. Orang yang nampaknya Islam begini kok terus dikatakan kafir gitu. Nanti dulu. Gitu. Kenapa dia nggak sholat? Ya, jangan-jangan belum sampai ilmu kepada dia bahwasanya sholat itu suatu kewajiban. Jangan-jangan karena hawa nafsu, dia lebih memperturutkan hawa nafsu, ada menuhankan hawa nafsunya, gitu. Sehingga dia nggak sholat. Sehingga kadang-kadang ya sholat riyo tok, kadang-kadang jumatan tok, gitu. Tapi kalau dia sudah berkeyakinan, kayak tadi itu, gitu. Ya kita hati-hati, nggak mau nyolati dia, gitu. Gak mau sholat, apa sholat itu? Sholat itu eling tok misalnya gitu. Gitu. Ya, kalau mati macam mana? Macam ini Pak, tidak sholat, tapi kadang-kadang sholat, kadang-kadang sholat. Ya disolati. Dia dohirnya sebagai seorang muslim ya kita solati. Ya, kecuali kalau dia jelas-jelas dia kafir, walaupun ikut sholat nanti dia kafir gitu. KTP-nya aja kafir gitu. Tapi kadang-kadang melu sholat karena menghormati tetangganya, gak enak gitu nih. Pas kumpul-kumpul gitu, kumpul melu sholat gitu. Atau malu menampakkan kekafirannya gitu. Jadi kafir, kenyataan dia kafir. Tapi kalau dohirnya dia muslim ya nanti dulu gitu. Kita nggak boleh menunjuk dia secara pribadi itu kafir, harus jelas data-datanya gitu. Dan itu tentu yang menghukumi ulama lah, bukan kita. Jadi kalau dia sebenarnya berkeyakinan hukum Allah itu yang paling tinggi, hukum Allah yang paling baik. Hanya saja dia masih mengamalkan hukum selain Allah gitu. Ya karena dorongan hawa nafsu, karena ini dan sebagainya. Ya hukum Allah itu bukan hanya di pemerintahannya. Hukum Allah itu semua dalam kehidupan kita, ya, termasuk tadi disebutkan hukum waris juga, itu kan hukum Allah. Hukum wanita yang sudah balik itu harus menutup aurat, itu hukum Allah gitu. Sebenarnya saya percaya itu perintah Allah, saya yakin baik gitu. Tapi aku durung iso. Nah kan gitu kan alasannya biasanya kan. Aku durung iso. Cek apa tak durung untuk hidayah. Nah, wis dijenengi hidayah kok iso untuk hidayah piye. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan jihad gitu ya. Itu ada beberapa macam jihad disebutkan oleh mu'alif. Artinya jihad nafsu. Kan tadi Rasul Amri Islam. Pokok dari permasalahan itu adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah sholat dan atapnya atau pelindungnya adalah jihad. Jihad itu adalah ada jihad hawa nafsu, jihadun nafs. Ada jihad syaiton, ada jihadul kufar, ada jihadul munafikin. Jihadun nafs yaitu dengan cara kita mempelajari ilmu. Jadi bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka jihadnya itu dengan menuntut ilmu, cari pengetahuan, mengamalkannya, mendakwakannya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar. Jihad hawa nafsu. Bagaimana dia mau melawan hawa nafsunya kalau dia gak punya ilmunya? Jadi jihadnya melawan hawa nafsu kita harus tahu, harus berilmu. Kemudian mengamalkannya, tidak sekedar mengetahui tapi juga mengamalkannya, dan juga bersabar. Ya berat ya, menawan hawa nafsu itu berat. Nafsu itu orang kok kepada wanita toh. Ya, memang sesuatu yang mengajak kepada keburukan hawa nafsu. Jadi bersabar.
Berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah dan bersabar. Kemudian jihadus syaitan, jihad melawan syaitan, yaitu dengan meninggalkan syahwat dan syubhat. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar. Syubhat itu suatu yang benar dicampur dengan keburukan sehingga tidak nampak benarnya. Atau keburukan dicampur dengan kebenaran sehingga nggak nampak itu suatu keburukan. Itu namanya syubhat. Jadi kalau orang mau menyerang seperti orang Syiah menghancurkan Islam, menyerang Nabi, orang tahu ini jelas ini, gak benar ini. Tapi yang diserang sahabat, inilah syubhatnya di situ. Ya, syubhatnya yang diserang sahabat. Padahal dengan sahabat itu buruk, otomatis kita tidak mendapatkan dari Rasulullah. Karena untuk mendapatkan apa yang datang dari Rasulullah dari sahabat. Makanya caranya seperti itu. Kalau menyerang Rasulullah langsung, orang semua tahu orang Islam ini gak bener ini. Makanya dikasih syubhat dengan menjelek-jelekan sahabat. Padahal kita mendapatkan ilmu dari sahabat. Itu namanya syubhat. Demikian pula syahwat. Syahwat, hawa nafsu. Orang cakwat. Syahwat, dorongan hawa nafsu yang cenderung melakukan keburukan. Kemudian jihadul kufar, jihad kepada orang kafir, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan fisik, dan juga dengan harta. Menghadapi jihad melawan orang kafir itu dengan lisan, mungkin dengan hati. Ya, kita menjaga hati kita dari pengaruh-pengaruh dia, pengaruh-pengaruh orang kafir. Jangan sampai apa yang datang dari orang kafir semuanya kita telan. Model opo ae kelambi itu kaum kafir terima ae. Padahal nggak sesuai dengan Islam gitu. Satu contoh kecil aja gitu ya. Sampai pada potongan rambut tiru kabeh gitu. Kemudian dengan lisan, artinya kita memerangi dengan lisan, dengan hujah. Dan orang kafir itu juga memerangi kita juga dengan lisan, dengan tulisan. Kemudian juga dengan fisik kalau memang saatnya. Dan sekarang peperangan itu banyak dilakukan dengan tadi itu, dengan perang opini kan itu, perang opini, ghazul fikri. Jadi kalau memang dibutuhkan perang fisik ya fisik, kemudian juga dengan harta, karena semuanya tidak akan berjalan tanpa didukung oleh harta. Siap. Kemudian jihad melawan orang munafik sama seperti itu ya. Dengan hati kita kuatkan hati kita dengan ilmu, kemudian dengan lisan dalam memerangi mereka dengan membuat tulisan-tulisan gitu untuk mengkanter subhat-subhat mereka gitu. Atau serangan-serangan mereka yang jelek-jelekan Islam dan sebagainya gitu. Dan juga dengan fisik tentunya. Dengan fisik kalau memang dibutuhkan, saatnya dibutuhkan dengan fisik, dan bisa kelak di akhir zaman kita akan berperang lewat fisik. Sebelum kiamat katanya kita akan terjadi perang besar yang mereka istilahkan dengan Armageddon apa itu. Satu sisi kaum muslimin, di sisi yang lain orang-orang kafir semua, campur orang kafir. Kemudian dengan harta sama dengan harta, karena sekali lagi tanpa adanya harta ya nggak jalan gitu. Akan dikalahkan juga, fisiknya kuat gitu. Gak disanggu ya. Sisin teh ya gak ngombe ini, gak mangan ya. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari selesai kitab ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kitab adab. Ya, kitab adab kita selesaikan karena kitab tauhid sudah dibahas oleh Ustaz Khaliful Hadi. Kita akan meneruskan adab-adab. Ya. Ya khawani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebelum kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.